Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kemenak Magetan bersama saya Ida Lailatul Masroh, host podcast kali ini. Pada episode kali ini kita akan berbicara tentang menjaga keharmonisan rumah tangga. Topik ini sangat penting karena dalam keharmonisan rumah tangga dan menjaga dan menghadirkan ketenangan rumah tangga butuh dukungan dari dua pasang yang sangat saling mencintai. Dan kali ini kita akan kedatangan narasumber yang hebat, narasumber yang luar biasa yang akan berbicara tentang menjaga keharmonisan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah, sehat walafiat. Kita berjumpa lagi, Mas Dita. Siap, iya, Baida. Iya, Mas Dita. Kita berbicara tentang menjaga keharmonisan rumah tangga. Yeah. Ya. Dalam hal ini topik-topik yang sangat saya sangat sukai. Karena apa? Kita memang sudah berumah tangga ya. Yeah, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga itu harus butuh energi dan juga sesuatu pendapat yang harus kita olah bareng-bareng. Tidak hanya mempertahankan ego masing-masing. Nah, dari ini Mas, mungkin ada hal-hal sepele ya Mas ya, dalam menjaga rumah tangga itu banyak yang mereka kesampingkan. Menurut Mas Dita, hal-hal sepele apa yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga hubungan keluarga itu tetap harmonis? Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mbak Ida, sebelumnya saya akan menjelaskan sebenarnya keluarga yang harmonis itu seperti apa. Jadi keluarga yang harmonis itu keluarga yang di dalamnya itu baik setiap anggota keluarganya, baik suami, istri, dan anak-anaknya itu terdapat rasa cinta penuh kasih sayang dan saling menghargai dan saling mendukung. Ya, betul. Nah, untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga itu dibutuhkan usaha. Nah, usahanya itu tidak hanya sekali dua kali ya, Mbak. Ini harus terus dilaksanakan, harus berkesinambungan terus menerus. Terkait usahanya, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, menjunjung tinggi kejujuran dan keterbukaan. Nah, ini salah satu kuncinya ya, Pak. Ya, itu memang harus ya. Dalam rumah tangga itu harus jujur, harus terbuka. Ya. Jika terjadi masalah atau mendapatkan sesuatu, harus jujur terhadap pasangan, terhadap anak juga. Jangan disembunyikan, gitu ya, Mbak. Terus selain kejujuran dan keterbukaan, di sini juga memelihara komunikasi yang baik. Iya, itu juga harus wajib itu dalam rumah tangga ya. Ini. Jadi komunikasi yang baik antara suami istri dan anak itu harus dijaga dengan baik, harus ngomong-ngomong yang baik, nggak boleh ngomong yang kasar-kasar gitu ya, Mbak. Iya, betul ya. Karena itu bisa memicu hal-hal yang tidak baik. Iya, betul sekali. Terus juga ada, Mbak, mengutamakan kebersamaan, ini juga sangat penting ini, Mbak. Meskipun aktivitas sehari-hari itu dari pagi sampai siang misalnya, dari pagi sampai sore itu berpisah, entah itu kerja, sekolah. Tapi sore hari, malam hari itu kan juga berkumpul lagi. Itu harus bisa memanfaatkan waktu bersama itu, Mbak. Entah itu ngobrol, entah itu berkumpul, bercanda, begitu. Dan pokoknya hal-hal sepele hal-hal sepele itu yang harus kita lakukan dalam rumah tangga itu harus betul seperti ngobrol tadi ya, bercanda, bagaimana kabarmu kan seperti itu ya, apa yang kamu lakukan hari ini bagaimana rasanya kan gitu, itu hal yang sepele sekali. Jadi kita harus tanggap ya dengan pasangan itu ya, baik ke pasangan baik juga dengan anak-anak. Terus juga, Mbak, yang selanjutnya bijaksana dalam menanggapi masalah. Ketika ada masalah ini harus bijaksana, harus bisa menilai ini masalah ini solusinya bagaimana. Terus biasanya, Mbak, kalau ada masalah itu seringkali
emosi kan. Emosi, Nah, ya. emosi itu Emosi. muncul dengan sendirinya ketika terjadi masalah itu bawaannya mau emosi aja. Emosi itu Itu ya. kita harus pandai-pandai Mbak, harus bisa bijaksana dalam menanggapi masalah, harus bisa mengontrol emosi. Nah, seperti itu agar tidak terjadi konflik antara keluarga. Terus juga menunjukkan perhatian satu sama lain. Nah, Nah, itu ini juga sangat itu penting juga ini, harus Mbak. juga. Ya, baik suami perhatian kepada istri ataupun sebaliknya. Ya, sebaliknya. Dan juga perhatian juga kepada anak-anak kita, Mbak. Jadi perhatian ini sangat penting. Ketika suami atau istri sakit, jangan diam saja, kita harus perhatian. Kita bantu entah mengambilkan makanan atau Ya. mengambilkan obat seperti itu. Selanjutnya menciptakan suasana yang menyenangkan. Ini waktu tadi kan ada meluangkan waktu untuk bersama ya, Mbak. Iya. Nah, ini suasana menyenangkan ini harus selalu ada dalam rumah ini, Mbak. Rumah tangga harus Ya. ada ya, Ya. harus ada di dalam rumah tangga. Ya. Bawaannya kalau sampai rumah itu harus senang, jangan murung aja Iya. gerundel terus. Masalah di kantor atau masalah di tempat betul kerja jangan sampai sekali. dibawa ke rumah Ya. ya. Iya. Meski ketika pulang dari kantor, pulang dari sekolah, jangan sampai hal-hal yang di luar kantor, hal masalah-masalah dari luar itu jangan dibawa ke dalam keluarga. Iya. Betul sekali ya, Mas. Terus Mbak, ini juga kita juga harus menerima kelebihan dan kekurangan, Mbak. Sebagai keluarga itu harus tahu kelebihan suami, kelebihan istri itu apa, kekurangannya seperti apa. Nah, kita harus menyikapinya, harus menjaga, harus menerima kekurangan. Menerima kekurangan masing-masing Ya, ya. betul. Itu harus ya. Ya, betul. Karena setiap individu pasti ada Pasti kelemahannya, ada ada kekurangannya. Ya. Dan Terus kadang gini Mas, terus kadang kalau kita lelah dalam bekerja, ya, kita ya atau lagi kita seorang berkarir ya, ya, kita kan lelah dalam bekerja, terus apapun yang kita lakukan di tempat kerja jangan sampai dibawa ke rumah. pulang ke rumah, ya. jangan sampai istri itu memandang kalau kita itu sedang ada masalah, dan Ya. juga di hadapan anak-anak. Kadang lelah setelah bekerja membuat kita jadi jutek atau cuek. Nah, ya kan itu Ya, ya. biasanya Gitu seperti ya. itu. Itu manusiawi ya. Ya, betul. Kadang saya juga sama seperti itu. Cuman kita juga harus berusaha ya kan ya. Bagaimana mengelola emosi itu agar kita tidak merusak suasana itu di rumah. Ya. Ya kan? Itu bagaimana? Jadi setelah kita beraktivitas seharian penuh Ya. sampai rumah, itu kita berikan waktu transisi, Mbak. Transisi sejenak, Ya. istirahat sejenak. Misalkan suami pulang dari kerja dan istri tiba-tiba minta bantuan apa ini, ya kita bilang saja ke istri kita, sebentar saya istirahat dulu, saya ganti baju dulu, Ya. saya cuci muka dulu. Ya. Bilang yang baik-baik Ya. gitu ya. Bilang yang baik-baik betul. Karena bawaannya memang kalau pulang dari kerja tiba-tiba istri minta tolong ini, Iya. bawaannya emosi gitu. Merasakan ya? Iya. Ini pengalaman ini, Mbak. Pengalaman ya, iya. Jadi kita beri waktu luang untuk transisi emosi itu. Iya. Nah, terus dalam kehidupan rumah tangga kita ya, apakah penting ya untuk tetap melakukan contohnya aja kencan berdua. Nah, itu Iya. kan kencan berdua itu menurut saya juga harus ya. Iya. Di samping anak-anak ya. Terus kalau kencan berdua atau me time itu, Iya. meski sudah menikah lama, itu penting atau tidak menurut Mas Dita? Itu sangat penting, Mbak. Sangat penting ya. Karena namanya api asmara. Iya. Itu biasanya ya, Mbak. Biasanya itu kan Iya. awal-awal nikah itu masih jreng lah. Masih jreng ya. Masih jreng. Terus masih belum banyak iya, masalah ya. begitu. Terus pernikahan usia berapa tahun gitu mungkin sudah mulai berkurang. Ya. Nah, untuk me time ini meskipun sudah menikah lama ya, Mbak, Iya. itu sangat penting, Mbak, karena menjaga api asmara itu Iya. tetap menyala, tetap Ya, berkobar. iya. Nah, begitu, Mbak. Jadi sangat penting ini me time berdua, anak-anak sibuk sendiri Sibuk gitu, sendiri. sibuk bermain. Kita suami istri me time berdua,
menikmati berdua itu sangat penting, Mbak. Itu juga harus ya Mas ya. Iya, Harus kadang juga melepas penat Ya. lelah kerja di kantor. Betul sekali. Kadang kita pengen berjalan berdua dengan suami kita atau istri kita. Ya, Tidak mengajak anak bukan berarti kita itu tidak Menyampingkan. sayang dengan Ya. anak, tapi kita itu perlu waktu untuk berdua. Ya. Kadang kita itu ngobrol di Ya. rumah ada anak. Ya. Anak itu pasti akan menyela omongan kita, akan kita Iya, Mbak. asik berbicara, tapi anak itu entah timbul kecemburuan atau Ya. bagaimana, aku nggak diajak ngomong atau gimana kan gitu ya. Ya. Sebenarnya ada sih waktu di rumah, cuman kalau untuk ngobrol secara intens berdua kan Ya. kita butuh waktu atau butuh tempat yang sangat mendukung Ya, gitu, ya betul gitu. sekali. Nah, Mas Dita, bagaimana juga cara kita menegur pasangan tentang kebiasaan kecil yang mengganggu, misalnya menaruh handuk, menaruh sesuatu barang yang kita pandang itu tidak enak. Itu bagaimana, Mas? Cara Ya. menegur pasangan? Oh gitu ya. Iya. Jadi biasanya kalau tadi menaruh handuk sembarangan ya, Iya. Mbak, ya. Intinya pasangan kita itu kan menaruh sesuatu barang itu tempat Oh sembarangan gitu ya. ya. Seperti handuk ataukah sendal ataukah apapun yang mengganggu pandangan kita. Ya. Itu bagaimana cara menegur supaya pasangan kita itu tidak tersinggung, Tersinggung, oke. ya. Jadi kita fokuskan pada solusi, Mbak, Ya. bukan menyalahkan. Kita harus pandai-pandai menegurnya itu dengan kata-kata yang baik. Ya. Jangan marah-marah, jangan menyalahkan seperti itu. Betul. Kita fokus pada solusinya. Bagaimana biar suami kita tidak menaruh handuk sembarangan lagi, Iya. gitu. Misalnya seorang istri menegur suaminya dengan baik ya. Biasanya panggilannya Mas atau sayang gitu ya. Mas lah, Mas aja ya, Mas aja ya. Sayang juga boleh Oh, ya, iya, panggilan Mas romantis aja. kan nih. Mas aja. Mas, sebenarnya saya lebih kelihatannya lebih rapi kalau handuk itu ditaruh Pada tempatnya. pada tempatnya, gitu tidak ya. sembarangan. Iya. Bisa bantu saya ya, seperti itu. Iya. Menegurnya dengan kata-kata yang tidak menyalahkan. Menyalahkan, Iya. ya. Betul sekali. Karena juga kalau kita ngomong atau berbicara hal sepele kepada pasangan itu kan kita juga tidak tahu keadaan dan pikiran hatinya Iya, juga ya. iya. Kadang Mas handuknya tolong toh, gua sembarangan aja kan. Nah, Kayak gitu gitu. bisa menimbulkan konflik. Itu hal yang sepele Iya. ya. Oh aku gak gua sembarangan loh, padahal kan memang aku masih ada sesuatu yang aku dulukan kan. Iya. Contohnya seperti itu. Iya. Jadi memang hal sepele seperti menegur dengan cara yang baik itu juga harus ada dalam rumah tangga Harus kita. ada, Hal benar. sepele tapi itu wajib harus ada di Harus dalam ada. rumah tangga, Iya, ya kan ya. betul, Mbak. Terus seberapa sering ya Mas Angga, Mas Dita, seberapa sering kita perlu mengatakan kata terima kasih dan kata maaf kepada pasangan. Pasangan. Lah itu juga hal sepele Iya, lagi. betul. Terima kasih dan minta maaf itu adalah hal yang sepele, dan itu jika tidak dibiasakan Iya. dari awal atau kepada anak kita sejak dini, Iya. itu pasti akan canggung Canggung, mengucapkan iya, terima betul. kasih, minta maaf gitu ya Iya. Mas. Seberapa sering sih kita harus mengatakan terima kasih dan minta maaf itu menurut Mas Dita? Ya. Jadi berkata terima kasih, mengucap terima kasih, minta maaf itu harus selalu, Mbak, harus sering Harus kita sering ya. ucapkan. Baik itu hal kecil apapun ya, Mbak. Kita harus mengapresiasi, kita harus berterima kasih kepada istri kita, kepada suami kita, Kepada anak-anak. anak-anak. Iya, iya. Misalnya dibantu apa gitu, ya jangan canggung untuk mengucap terima kasih. Iya. Nah, karena ya di rumah itu ya cuma ada suami, istri dan anak. Ya kita harus menciptakan suasana yang harmonis. Ya. Mengucap terima kasih itu memang canggung, tapi harus kita paksa ya. Harus sedikit kita paksa, ya, Pak. iya harus. Harus Ya, kita ya, ya. paksa, harus kita biasakan untuk mengapresiasi hal-hal sekecil apapun untuk mengucap terima kasih. Kemudian juga minta maaf. Kesalahan sedikit pun kita juga harus mengucapkan minta maaf.
kepada pasangan dan juga kepada anak-anak kita ya, gitu. jangan canggung Ataupun gengsi. Ya iya, terkadang gini, pernah saya tanya kepada anak-anak, ayo kalau berbuat salah kepada teman itu juga harus loh, nggak cuma kepada suami istri aja. Ketika kepada teman itu aku malu lah, itu kan harus ada kebiasaan sejak dini yang harus dilakukan kepada anak tersebut. Kalau tidak dilakukan pasti akan canggung maupun gengsi mengucapkan gitu. Terima kasih dan minta maaf tersebut. Jadi untuk para pendengar setiap podcast dimanapun berada, kita juga harus menjaga keharmonisan rumah tangga dan juga jangan gengsi ataupun jangan malu mengucapkan terima kasih dan juga minta maaf kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, dan juga harus kita sebagai orang tua harus mengajarkan hal-hal sepele yang wajib ada di rumah tangga kita. Ya. Terus Mas Angga, Mas Dita ya. Saya tadi Mas Angga melulu ya. Namanya Mas Dita Angga ya. Jadi saya nggak ada salahnya. Nggak apa-apa. Bisa dipanggil Mas Dita, bisa dipanggil Mas Angga ya. Ya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Mbak. Berarti saya nggak keliru ya. Nggak. Gini Mas, apakah sentuhan fisik kecil, berpegangan tangan, terus berpelukan masih relevan? Yang relevan itu apakah harus dilakukan? Atau harus bagaimana menurut Mas Dita itu di dalam rumah tangga itu? Ya. Ini berarti suami istri ya Mbak? Iya, suami istri. Anak juga boleh loh. Iya. Betul. Jadi sentuhan fisik ini sama seperti tadi ya Mbak. Ketika me time misalnya. Iya. Ketika me time berdua, atau enggak ketika me time lah, ketika di ruang tamu mungkin berkumpul bersama. Itu ayah dan bunda berpegangan tangan, ayah dan bunda jadi bapak dan ibu lah. Tidak apa-apa, ayah dan bunda. Jadi suami istri itu berpegang tangan, terus kemudian anak-anaknya juga dirangkul, ya betul. Rebahan di bangkunya, seperti itu menciptakan suasana yang gini Mbak. Yang erat ya, erat terus timbul dari anak-anak dari kita itu nggak ada kecemburuan. Berarti ayah bundaku sayang kepadaku dan juga suamiku sayang kepadaku dan juga sebaliknya ya. Jadi memang kayak sentuhan fisik ya, fisik seperti pegangan tangan. Apakah contoh aja ya, di sini ada nasi yang apa ya, yang masih nempel. Iya. Kita hilangkan. Wah, rasanya kan seneng ya di dalam di batinnya, perasaannya suami istri itu tadi. Jadi hal sepele banget ya, memang harus kita jaga dan kita terapkan. Berarti harus ya Mas. Harus dan itu penting ya. Iya, penting sekali. Jadi memang mungkin itu harus dipraktekkan dari sekarang. Mungkin kalau ada keluarga yang mungkin tidak, hal-hal sepele itu tidak pernah dipraktekkan dalam rumah tangga, jadi mulai sekarang kita paksa untuk melakukan hal-hal sepele menjadi wajib di dalam rumus di dalam rumah tangga kita itu tadi, seperti sentuhan tangan. Terus pegangan tangan, terus merangkul anak itu, terus kata terima kasih, minta maaf itu tadi ya. Terus menaruh sesuatu barang tadi, contohnya handuk tadi habis dipakai ya. Kita cara mengingatkannya itu bagaimana, itu cara menegur dengan yang baik. Itu bagaimana harus ada di kamus rumah tangga kita, gitu ya Mas Dita ya. Betul Mbak Ida. Oh ya Mas Dita, dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, yang pernah Mas Dita lakukan dan Mas Dita praktekkan di dalam rumah tangga itu ya, pesan dan kesannya untuk para pemirsa podcast Kemenak Magetan apa? Ya, ini berarti pengalaman saya nih Mbak. Ya, pengalamannya saja, prakteknya bagaimana di rumah itu harus bagaimana. Jadi kita itu aktivitas dari pagi sampai malam, terus pagi aktivitas lagi. Nah, waktu bertemu dengan keluarga itu ya tidak setiap saat bareng. Mesti kadang cuma malam saja. Betul. Karena sudah, kalau siang aktivitas sendiri-sendiri. Nah, itu kalau sampai rumah itu ya menyapa. Oh ya Mbak, tadi kelupaan nih Mbak. Apa? Jadi
memanggil dengan mesra, Mbak. Wah, iya. Panggilan mesra. Panggilan mesra. Sayang, kayak Iya, gitu ya, mungkin boleh ya. Jangan canggung memanggil Jangan canggung. suami memanggil istri, jangan kok namanya misalnya, dah tolong ambilkan itu. Nah, itu agak gimana gitu Ya. ya. Kalau sayang atau dek gitu kan Iya, lebih romantis, romantis ya. ya. Iya. Kita harus Apalagi sayang, beb, ya gitu ya. Iya, Mbak. Boleh itu. Jadi di rumah itu ciptakan suasana yang menyenangkan, yang harmonis, yang mesra-mesra. Iya. Setelah pulang kerja, bertemu anak, ya, hal yang pertama ya, Mbak, setelah pulang kerja tidak bertemu istri maupun suami, tidak bertemu anak, itu yang kita cari pertama ya mereka itu. Mereka ya. Misalkan, sayang kamu di mana? Iya. Kita, jangan terus pulang terus duduk main HP. Lah, Nah, itu keliru itu. nah iya. Jangan ditiru ya. Iya, Mbak. Jadi pulang setelah pulang beraktivitas itu ya harus kita cari keluarga kita, Untuk kita. anak-anak kita ajak berkumpul, Iya. ngobrol, gitu, Mbak. Oke, Mas Dita, mungkin menarik sekali ya topik kita kali ini. Sebenarnya saya tuh ingin sekali menggali lebih dalam terus kita tentang menjaga keharmonisan rumah tangga ya. Tapi karena keterbatasan oleh waktu, kita itu dibatasi oleh waktu. Jadi kita jumpa lagi di dan kesempatan yang lain. Ya. Terima kasih sudah berkenan hadir di studio ini. Semoga bermanfaat bagi Amin. para pemirsa podcast Kemenak Magetan. Amin. Dan untuk itu kami beserta kru mohon maaf undur diri. Sampai jumpa pada podcast Kemenak Magetan berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali dalam podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.